Sekarang kita berada dan sedang berkunjung di w3school.com dan kita akan mengenal yang namanya media screen atau media query option. Nah, Anda sedang menyaksikan programming channel bersama saya Muhammad Ilman. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan sebuah website untuk belajar media query. Nah, di sini saya akan sediakan linknya di deskripsi video ini. Nah, kita akan lihat saja secara gambaran dan kita tidak akan mempraktikkan karena saya hanya mengenalkan saja dulu dan kita hanya akan mengimplementasikannya nanti ketika kita sudah pandai dengan CSS. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jika jendela browser berukuran 600 pixel atau lebih kecil, warna belakang akan menjadi biru muda. Nah, seperti ini. Diawali dengan add media, lalu only, screen, and max width, maksudnya maksimal panjangnya 600 pixel, maka tolong kerjakan CSS yang ini. Seperti itu. Nah, berbeda lagi ketika di desktop, misalkan kita bisa ubah query-nya. Nah, ini untuk desktop. Nah, untuk mobile phone 768 pixel standar menurut W3C ya. W3 School. Nah, ini untuk tadi ya, contohnya sudah dicontohkan. Nah, ini kan kita bisa lihat tampilannya, breakpointnya, menambahkan breakpoint sebanyak yang Anda suka. Kami juga akan memasukkan breakpoint antara tablet dan ponsel. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada yang namanya situs desktop. Nah, situs desktop ini sendiri rata-rata tidak ditampilkan situs desktop aslinya, tetapi situs tabletnya. Nah, ini tampilan tablet. Nah, kalau di desktop tanda ini biasanya gak ada ya. Nah, kalau kita lihat jadi fungsi dari media screen query tadi atau media option tadi adalah menentukan CSS yang akan dikerjakan ketika ukuran ukuran perangkat kita disesuaikan. Nah, ini biasanya disebut dengan responsive design, dan template responsif itu banyak dicari oleh para blogger atau si pembuat website tersebut. Nah, ini ketika di desktop tolong kerjakan CSS yang ini seperti itu. Nah, ketika di tablet CSS-nya seperti ini, ketika di telepon CSS-nya seperti ini. Bahkan ketika di ketika ditampilkan di layar di sebuah di sebuah layar yang lebih besar, maka tampilannya berbeda lagi seperti itu ya. Nah, ini untuk desktop standar 768 pixel. Nah, ini contoh di HTML-nya ya. Nah, ini di sini di contohnya ini untuk small device. Nah, small device itu minimalnya 600 pixel. Nah, untuk yang tablet itu min width-nya 600 pixel juga. Nah, sebenarnya ini bisa diatur menurut keinginan kita sendiri ya. Nah, untuk medium device ketika si tablet dibentukan landscape, CSS-nya beda lagi, seperti itu bisa ini ya. Ada banyak sekali kita bisa atur ketika website kita itu dibentuk dengan perangkatnya landscape, tampilannya berbeda seperti itu bisa ya. Nah, ini bisa diatur, bahkan ini akan mempercantik tampilan. Nah, tidak monoton hanya menampilkan versi desktopnya saja ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat, sekarang kita akan masuk ke sebuah website ya, website berita misalkan, atau ke website saya sendiri ya. Nah, di sini saya akan masuk ke website saya sendiri. Oke, nah sekarang kita berada di mode landscape dengan responsif untuk tampilan handphone seperti itu ya. Nah, ini tampilan handphone itu seperti ini. Nah, ketika saya alihkan dengan metode nah, kalau lihatnya di atas dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jadi begini. Nah, ketika kita tampilkan versi desktop, nah sebenarnya versi desktop di handphone itu akan menampilkan sebuah versi tablet. Nah, ketika versi tablet diaktifkan versi desktopnya, biasanya itu benar-benar versi desktop. Nah, kita lihat tanda drop down yang tadi sudah hilang dan diganti dengan normal seperti ini. Nah, itu terlihat. Nah, biasanya responsif itu hanya untuk handphone kecil, tablet, laptop dan komputer.
Nah seperti itu maksudnya, monitornya yang gede seperti itu ya. Oke, kita akan kembali lagi ke W3C nya. Oke, nah untuk belajar di W3C silahkan bisa langsung saja dengan ketikkan saja W3 School atau mencari saja W3 School standar media query seperti itu ya. Nah ini kenapa saya tidak implementasikan, karena ini untuk tingkat lanjut dan di sini kita hanya belajar untuk pengenalannya saja. Jadi ketika kita menggunakan CSS query media seperti ini, kita bisa mengatur ketika saya mau mau berbeda stylenya. Nah misalkan ya untuk di handphone, ketika tampilan handphone background colornya itu misalkan biru, nah ketika beralih ke tablet background colornya misalkan menjadi biru muda seperti itu. Nah itulah gambaran besar dari media screen query. Nah jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa juga ikon loncengnya. Nah mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya berikan dari awal hingga akhir video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.